Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rahayu, calon guru penggerak dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: yang pertama, mempelajari dan memahami modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Yang keempat, menganalisis dan memproyeksikan masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, melakukan aksi nyata dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, mengerjakan tugas yang ada di LMS sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Berikutnya dalam bentuk peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang terbangun dari tidur yang panjang. Dari sini saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak demi meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, kompetensi murid dalam bidang kognitif adalah yang paling utama. Yang kedua, guru hanya bertugas untuk mentransfer materi tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter pada murid. Yang ketiga, guru di dalam kelas bertindak sebagai pusat pembelajaran murid di dalam kelas. Sekarang saya berpikir bahwa pertama, penanaman nilai-nilai karakter bagi murid adalah hal yang penting. Yang kedua, kolaborasi antara rekan sejawat itu penting dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, murid adalah objek pembelajaran, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Yang keempat, melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid saya. Yang terakhir adalah penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Penerapan ke depan. Yang pertama, berpihak bagi murid. Melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, inovatif. Melakukan inovasi pembelajaran di kelas sehingga suasana belajar di kelas menjadi lebih menyenangkan dan berpihak bagi murid. Yang ketiga, reflektif. Berpikir terbuka dan terus berupaya untuk memperbaiki diri. Yang keempat, mandiri, berinisiatif untuk selalu memotivasi diri untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri secara berkelanjutan. Yang kelima, kolaboratif, melakukan kerjasama dengan rekan sejawat dalam mengembangkan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.